gitu kampungnya gitu. Halo teman-teman semua, ketemu lagi bareng Budget Bikers ID di sini. Jadi setelah sebulanan Budget Bikers ID nggak ngupload video baru, akhirnya ini kita lanjut ngupload video lagi. Jadi melanjutkan perjalanan terakhir dimana kita riding di Magelang. Jadi salah satu tempat yang dikunjungin kemarin itu Candi Slogorjo. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum sempat nonton videonya, bisa dicek di video sebelumnya. Jadi kemarin itu sempat mampir ke Candi Slogorjo pas riding ke Magelang. Terus ini video lanjutannya. Jadi tadi sebelum lanjut perjalanan atau setelah dari Candi Slogorjo, tak sempetin mampir ke salah satu kedai kopi ya. Jadi di sini di Candi Slogorjo juga ada kayak coffee shop atau kedai kopi lokal. Jadi kebetulan di daerah sini, di daerah Kecamatan Windusari kalau nggak salah, ada salah satu kayak jenis tanaman kopi ya, atau apa namanya ya, itulah pokoknya. Yang teman-teman mungkin yang lebih tahu kopi mungkin bisa nulis di kolom komentar. Jadi di daerah Windusari juga ada salah satu tanaman kopi yang khas dari daerah sini. Jadi namanya juga kopi Windusari kalau nggak salah. Jadi tadi sempet, ya monggo Pak. Jadi sempet tadi mampir ke salah satu kedai kopi yang lokasinya sangat strategis, dekat banget sama Candi Slogorjo. Ya walaupun aksesnya kayak gini, jadi teman-teman bisa lihat sendiri, aksesnya sebenarnya lumayan menantang. Kalau buat teman-teman yang suka adventure mungkin ini tempatnya asik banget buat teman-teman semua. Nah lanjut kita ngobrolin ke kopinya tadi. Jadi sempat tadi ngopi di sana, sempat ngobrol-ngobrol sama masnya barista juga. Jadi tadi sempat dibikinin kayak black coffee. Kebetulan saya kan juga ya lumayan seneng sih, tapi nggak terlalu. Jadi kalau misalnya ngopi mungkin sehari mungkin sekali, jadi nggak terlalu addicted juga. Jadi kalau misalnya mau perjalanan jauh atau misalnya lagi memperbaiki mood atau mungkin agak sakit kepala, biasanya aku minum kopi. Jadi ya kalau misalnya riding kayak gini kan biasanya siang-siang tuh capek banget.
Nah jadi tadi tak sempetin mampir ke kedai kopinya, nyobain kopi aslinya daerah sini. Kopinya juga enak, maksudnya tuh walaupun mungkin ada beberapa temen yang kurang suka robusta, tapi aku pribadi cenderung semua kopi ya, jadi entah robusta entah arabica, kalau aku sih oke semua. Atau mungkin liberica, mungkin buat teman-teman yang mungkin lebih paham tentang kopi. Nah aku sih semuanya sih gue suka ya, jadi nggak menutup untuk salah satu jenis kopi. Nah kopinya tadi yang tak minum tadi enak banget, jadi pas banget jam 1:30 nih, jadi pas panas-panasnya, pas capek-capeknya tadi habis ngambil video di Candi Slogorio, tak sempetin mampir ke coffee shopnya tadi. Nah jadi buat teman-teman mungkin yang agak tertarik sama dunia perkopian, mungkin selain bisa explore ke Candi Slogorio tadi, teman-teman juga bisa mampir ke salah satu kedai kopinya di sana. Jadi kopinya saya suka kopi yang bold, agak berat, jadi kalau diminum, kalau orang Jawa itu bilangnya makan di kepala itu langsung naik semua, istilahnya moodnya langsung naik semua. Oke, berarti udah saatnya kita say goodbye untuk salah satu tempat yang keren banget, yang pokoknya mantul, mantap pokoknya. Jadi buat teman-teman yang mungkin riding ke sekitaran Magelang, mungkin bisa mampir ke Candi Slogorio. Di sana nyobain kopi robusta-nya Bindusari. Jadi kopinya mantap, walaupun aku nggak suka, tapi nggak terlalu tahu tentang kopi. Menurut saya pribadi kopinya enak. Jadi kita lanjut, kita lanjut ngobrolin tentang, terakhir itu kita ngobrolin masalah budget Bikers Idol itu tentang kamera yang dipakai di repeat lagi, diulang lagi. Jadi ini kamera yang saya pakai kebetulan bukan generasi pertama, cuman udah taknya pakai lensa foto seri 03. Jadi mungkin buat teman-teman yang penasaran curious sama kamera yang dipakai, jadi simpel sih. Jadi kameranya juga beli second, beli itu mungkin nggak sampai 1 juta. Kita dapat baterainya 3, cuman yang 2 itu Prisma, jadi tidak ori. Nah ini karena baterai yang nggak ori kemarin itu, jadi pas vlog cuma 1 baterai yang sudah aktif, jadi baterai orinya asli bawaan dari weekendnya ini lumayan bandel sih. Jadi misalnya kalau buat vlog 1 jam oke lah, masih berani. Mungkin kalau misalnya vlog kan nggak 1 jam terus full kita, maksudnya
riding terus. Jadi kan ada kalanya kita pakai HP juga. Nah, HP-nya yang dipakai kebetulan mungkin buat teman-teman yang ngikutin video Budget Bikers dari awal, jadi pas awal-awal sebenarnya Budget Bikers ini pakainya Sony Docomo yang X Jepang itu. Kebetulan itu salah satu HP yang awalnya dipakai pas mungkin 2 atau 3 episode Budget Bikers. Jadi terakhir kayaknya dipakai pas ke Ambarawa kalau nggak salah ya, Ambarawa atau Bandungan gitu, terakhir pokoknya dipakai kalau nggak salah. Nah, kebetulan karena ada beberapa temen yang ngasih masukan tentang kualitas video dari HP Sony itu. Sebenarnya kalau kualitas secara apa ya namanya, aku bilangnya gambarnya itu oke. Sony terkenal lensanya oke sih. Kalau aku pribadi emang dari zaman SMA ya, mungkin dari SMA teman-teman yang biasanya senang fotografi, videografi, biasanya sih senangnya pakai HP Sony ya, walaupun mungkin merek lain juga oke ya, tapi selama yang aku tahu, maksudnya mungkin karena dulu aku juga tinggalnya nggak terlalu di kota-kota banget, di salah satu kota di pinggiran Jawa Tengah, jadi setahu saya Sony lah kalau buat kamera. Nah, karena ada masukan dari teman-teman masalah bukan ke kualitas detail gambarnya, tapi lebih ke karena Sony Docomo yang aku pakai itu dari XZ atau YZ atau apa gitu lah, pokoknya gue lupa. Jadi kualitas lensanya itu dia belum ada internal image stabilizer. Jadi beberapa video pas awal-awal itu goyangnya cukup lumayan parah pertama, terus sempat ada yang ngasih masukan juga. Akhirnya tak putusin upgrade ke HP yang lebih terbaru, nggak terbaru banget sih sebenarnya, agak lama juga. Jadi setelah Sony itu, selain karena hasil videonya itu agak goyang, bukan kualitasnya ya, kalau kualitasnya aku malah seneng yang Sony, jadi lensanya lebih natural nih, aku bilang sih gambarnya nggak terlalu lebay menye-menye kalau orang anak kekinian bilang. Jadi hasil kualitas dari gambar maupun fotonya itu natural. Jadi misalnya teman-teman mungkin yang lebih paham tentang videografi ya, mungkin dia teman-teman bisa nulis di kolom komentar. Tapi setahu saya kalau Sony itu misalnya ada transisi dari daerah yang agak kurang warnanya, atau misalnya ketutup warna matahari, kalau misalnya harus geser ke agak yang warna mungkin tumbuhan hijau atau warna-warna itu, biasanya tuh kalau yang Sony itu sesuai. Tapi kalau yang ini kebetulan aku pakainya Realme 5 Pro kalau nggak salah, tapi aku karena dari rekomendasi teman juga, jadi kalau buat Realme itu misalnya lumayan bandel, jadi kebetulan ini aku update-nya ke yang Realme 5 Pro, jadi yang buat tagging video di tempat-tempat wisata kita pakainya Realme Pro. Sebenarnya secara video aku suka, jadi dia udah ada internal image stabilizer-nya, itu yang Sony yang belum. Terus kualitas videonya juga oke, otomatis kan karena udah ada image stabilizer-nya ya, itu nggak yang parah kayak yang Sony. Cuman kalau misalnya untuk secara detail ke videonya, sebenarnya dia agak sedikit banget agak loading. Jadi misalnya teman-teman udah ngecek, mungkin bisa cek di video yang pas riding di Brown Canyon Semarang. Nah, di Brown Canyon Semarang kan ada tuh transisi antara tempat yang gelap ke area yang kena matahari. Nah, kebetulan aku masuknya ke area tumbuhan, jadi agak sedikit ada warna hijau. Jadi yang kebaca itu enggak hijau langsung hijau, tapi agak sedikit biru. Jadi sebenarnya sih kalau secara mesin, kalau secara apa ya, kayak RAM, prosesor dan lain yang gua nggak tahu, pokoknya Realme itu menurut gue kenceng. Oke, gue suka karena pertama RAM-nya 8 GB ketimbang yang Sony Docomo yang lama itu mungkin 3 atau 4 ya kalau nggak salah. Pertama itu, terus internal memorinya juga gede. Ini kalau yang Realme itu kemudian yang aku pakai 128, jadi 8128 ya, ketimbang yang Realme itu kalau nggak salah
316 atau 416 itu kan, aduh kecil banget ya. Jadi kalau buat video itu cepet banget penuh untuk internalnya. Selain itu yang aku kurang srek sama mungkin nggak parah sih, cuman sedikit mengganggu. Jadi kalau untuk Sony itu mungkin karena kualitas kamera dan videonya itu bagus, jadi menurut gue bagus lah ya. Jadi kalau untuk Sony emang kameranya bagus ya, juara pokoknya. Nah efeknya itu ke baterai. Jadi untuk baterai life nya untuk Sony itu karena videonya kualitasnya bagus kan, otomatis dia lebih nyedot cepet. Nah jadi cenderung lebih ke lowbat ya, seperti dari sini. Mungkin buat teman-teman yang mungkin lebih paham tentang dunia per-HP-an mungkin bisa di kolom komentar, mungkin ada juga mungkin yang sama. Jadi sedikit cepat panas. Jadi mungkin kalau misalnya buat video paling cuma 5 menit atau 10 menit. Terakhir itu tak pakai di Ambarawa, itu pas di Cimory kalau nggak salah. Di Cimory itu kerasa banget. Dilalah pas di sana itu cuacanya emang panas, jadi sekitar jam 1 itu tak pakailah Sony itu mungkin sekitar 15 atau 10 menitan itu udah kelihatan banget, kerasa banget di tangan panas. Karena nyatanya kan kebetulan belum punya gimbal ya, sebenarnya sih sampai sekarang juga belum punya, tapi karena si Realme ini udah internal image stabilizer, jadi menurutku sementara lumayan. Walaupun untuk frame per secondnya untuk ini masih rendah, yang tak pakai masih 30 fps. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin nonton video saya, jadi pas di tempat wisata mungkin videonya agak terpatah-patah dikit karena nggak begitu smooth. Jadi emang nggak begitu mulus ya, karena masih 30 fps dan itu masih 1080 untuk kualitas videonya. Jadi next mungkin bakal beli gimbal, jadi buat ngupgrade kualitas videonya, jadi biar agak lumayan. So by the way, ini kita udah sampai di pusat kota Magelang. Ini udah sampai di pom bensin di kota Magelang. Sekalian Budget Bakers ID untuk minggu ini kita udahan dulu. Thank you banget yang udah dengerin ocehan Budget Bakers ID yang udah lama banget nggak upload video karena pengen liburan, pengen me time sama keluarga. Jadi thank you banget. See you next time. Bye bye.